Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome back to my channel ya. Jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe video ini ya, biar Parsi tambah semangat lagi untuk bikin video-video pembelajaran ya, seperti itu. Oke, Parsi di sini berasa kayak YouTuber ya, kayak konten kreator seperti itu. Jumpa lagi ya bersama Pak Reski tentunya di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pastinya ya. Dan untuk materi hari ini ya, kita akan melanjutkan ya materi-materi dari pekan yang lalu seperti itu. Kali ini kita akan belajar apa? Ya, kita simak bareng-bareng. Oke, sebelum kita menyimak materinya ya, tentunya selalu Parsi ingatkan ya, kalian selalu untuk menyiapkan alat tulis ya untuk mencatat seperti itu ya. Jadi materi-materi ini harapannya bisa kalian catat ya di buku tulis kalian seperti itu. Oke, apa ya yang akan kita pelajari untuk materi hari ini? Ya, kita simak baik-baik. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, Parsi akan sampaikan terkait dengan materi hak dan kewajiban ya. Jadi kalian nih ya, sebagai warga negara Indonesia ya kan, punya yang namanya hak dan kewajiban ya. Tentunya yang akan kita bahas adalah kewajiban sebagai warga negara. Bukan cuma kewajiban, tapi juga hak-haknya seperti itu ya. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh tentang hal itu ya, kita harus tahu dulu nih ya, apa itu hak ya, apa itu pengertian kewajiban seperti itu ya. Oke, yang pertama nih akan Parsi sampaikan adalah pengertian dari hak itu sendiri ya kan. Nah, kalau di sini hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh setiap individu atau manusia ya. Jadi setiap individu atau setiap manusia itu punya ya yang namanya hak, dan di negara Indonesia itu diakui seperti itu. Kemudian dalam hal kewarganegaraan sendiri ya, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan salah satunya adalah penghidupan yang layak ya, kemudian jaminan dari keamanan, kemudian perlindungan hukum ya, dan masih banyak yang lainnya. Nanti akan kita bahas seperti itu ya. Oke, itu dia untuk pengertian dari hak ya. Untuk selanjutnya pengertian dari kewajiban ya. Ada yang tahu pengertian dari kewajiban? Oke, di sini udah ada slide-nya ya. Kalian juga bisa catat nih ya sambil menyimak juga. Oke, jadi yang dimaksud kewajiban di sini adalah segala sesuatu ya yang dianggap sebagai suatu keharusan nih ya. Kalau wajib berarti sifatnya harus ya, untuk dilaksanakan oleh individu atau manusia untuk mendapatkan haknya ya. Nah, kewajiban di sini ya akan kita lakukan, kemudian baru kita mendapat yang namanya hak. Nah, jadi kewajiban dulu nih ya kita laksanakan, habis itu baru kita mendapatkan hak ya, seperti itu ya. Mungkin contoh di sini bisa Pak Reski sampaikan ya, kewajiban kalian nih ya, tentunya sebagai pelajar ya, ya harus bisa tekun ya, bisa ulet, kemudian bisa belajar dengan baik seperti itu. Kewajiban sebagai pelajar ya. Contohnya ya seperti sekarang ini ya, kalian sedang menyimak materi dan mencatat materi ya. Ini salah satu kewajiban kalian ya. Kalian lakukan dengan ikhlas ya, seperti itu. Kemudian tidak dengan terpaksa seperti itu. Insya Allah nanti ilmunya akan berkah ya. Oke. Jadi kewajiban yang merupakan sesuatu yang diharuskan ya, wajib dilaksanakan individu ya untuk mendapatkan haknya seperti itu. Dan dalam konteks kewarganegaraan sendiri ya, kita wajib ya untuk melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya kita mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik pastinya ya. Itu dia untuk pengertian dari kewajiban ya. Kemudian untuk pelaksanaannya sendiri nih ya, antara hak dan kewajiban yaitu harus kita laksanakan, harus kita kerjakan dengan balance ya, atau dengan seimbang ya. Jadi
antara hak dan kewajiban ya kita laksanakan secara beriringan ya, bersama-sama. Jadi tidak berat sebelah ya. Kalian melakukan kewajibannya terus tapi tidak mendapatkan haknya, itu juga sesuatu hal yang salah. Atau kebalikannya ya, kita menuntut ya untuk hak kita terpenuhi tetapi kewajiban kita tidak kita jalankan, atau kita jalankan dengan setengah hati ya, kita jalankan dengan tidak ikhlas seperti itu. Nah, nanti tidak maksimal seperti itu ya. Jadi antara hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Itu dia kuncinya ya. Dan apabila tidak seimbang ya nanti bisa nih muncul ya terjadinya pertentangan atau konflik atau permasalahan-permasalahan ya, dan ini bisa diambil ya melalui dari jalur hukum ya. Ini ketika antara hak dan kewajiban tidak dilaksanakan secara seimbang ya, itu. Kemudian Parsi akan contohkan ya hak-hak ya sebagai warga negara Indonesia. Ya, apa aja sih hak kita sebagai warga negara Indonesia? Kalian warga negara Indonesia? Kan kalian tinggal di Indonesia ya. Oke. Untuk yang pertama nih, hak warga negara Indonesia. Ya, ini sesuai dengan konstitusi kita, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar kita ya, 1945. Parsi akan sampaikan di sini ya terkait dengan hak warga negara Indonesia. Ya, yang pertama, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, dan ini benar-benar tercantum ya dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan di situ sudah jelas ya. Ya, setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan ya. Tentunya kita bisa bersaing dengan bebas seperti itu ya. Kemudian berhak juga untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kemudian yang kedua adalah hak untuk berpendapat ya. Di sini sudah tercantum jelas juga nih di pasal 28 Undang-Undang Dasar kita ya, bahwa kebebasan berpendapat ya memang sudah tercantum seperti itu dalam konstitusi. Jadi ketika kita dalam diskusi mungkin ya, ketika kalian di dalam kelas nih ya, silakan kalian bisa berpendapat ya. Itu ada haknya di situ, hak kalian ada di situ untuk berpendapat. Tapi ketika kita berpendapat, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita sendiri ya. Kita harus bisa menghargai juga pendapat-pendapat orang lain ya. Tidak memaksakan kehendak kita ya. Kita kembali lagi ke forum diskusinya seperti itu. Kemudian bahasa yang kita sampaikan nih ketika berpendapat ya, tentu dengan bahasa yang sopan ya, tidak menyinggung atau tidak melecehkan atau tidak istilahnya di sini pendapat orang lain ya, menjatuhkan seperti itu. Itu tidak boleh ya. Jadi harus dengan bahasa yang baik disampaikan seperti itu. Kemudian hak kemerdekaan dan memeluk agama ya. Tentu kita sebagai warga negara ya, kita sudah merdeka ya. Kemudian memeluk agama ya. Di Indonesia sudah tercantum jelas 6 agama ya yang legal secara hukum ya. Kita udah bahas di pertemuan berikutnya. Dan tentu kita sebagai seorang muslim ya, kita harus bisa menghormati agama-agama yang lain seperti itu, atau yang non muslim ya. Itu sudah tercantum jelas dalam pasal 29 ayat 1 ya. Kemudian pasal 2 juga ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian Parsi sampaikan di sini hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, kalian nih sebagai warga negara Indonesia ya, sekarang di usia pelajar ya. Nah, kalian wajib nih mendapatkan pendidikan ya, apalagi di Indonesia itu sudah wajib belajar 12 tahun ya. Itu artinya apa? Minimalnya nih warga negara Indonesia itu bisa lulus SMA atau SMK sederajat ya. Jadi SD, SMP, SMA itu merupakan sebuah hak ya
untuk kalian menempuh atau mendapatkan pendidikan seperti itu. Kemudian hak ekonomi ya, hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Ya, di sini juga sudah tercantum dalam pasal 33 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hak untuk mendapatkan jaminan keadilan sosial. Ya, ini pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ini pasal 34 seperti itu. Oke, itu tadi ya untuk hak sebagai warga negara Indonesia. Tadi ada beberapa poin ya, silahkan kalian catat ya di buku kalian ya. Oke. Setelah itu Parsi akan menjelaskan tentang contoh kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ya, apa aja sih kewajiban kita sebagai warga Indonesia yang baik nih? Ya, kita belajar PKN itu salah satunya adalah menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Ya, seperti itu. Oke, di sini kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang pertama ya, ini tentu sudah tercantum juga dong di konstitusi kita atau di Undang-Undang Dasar kita 1945. Pertama adalah membayar pajak ya. Nah, untuk kalian tentu belum ya untuk membayar pajak. Biasanya ini dilakukan oleh orang tua kalian ya. Baik itu pajak bangunan rumah ya, aset ya, atau tanah, kemudian kendaraan seperti itu. Nah, kita sebagai warga negara yang baik ya kita harus membayar pajak kepada negara seperti itu. Kemudian membela pertahanan dan keamanan. Nah, apabila suatu negara nih ya misal dalam keadaan yang genting seperti itu, ada ancaman dari negara lain, ya kita sebagai warga negara harus ikut ya membela ya mempertahankan keamanan negara Indonesia. Ya, mempertahankan kedaulatan negara kita. Ya, itu sudah tercantum di Undang-Undang Dasar kita seperti itu. Ketika ada ancaman dari luar, ya kita harus bela negara kita. Ya, kita harus punya rasa nasionalisme dan patriotisme seperti cinta tanah air. Salah satunya adalah membela pertahanan dan keamanan. Seperti itu. Kemudian menjunjung hukum dan pemerintahan. Nah, di sini menjunjung hukum tentu hukum ini harus ditegakkan seadil-adilnya ya. Mungkin sering nih Parsi sampaikan ya. Ketika mungkin ya kalian beberapa tahun ya kemudian ya ketika kalian menjadi aparat hukum nih ya, Parsi berpesan kalian harus bisa menegakkan hukum seadil-adilnya ya. Jadi hukum di sini itu ya memang harus bijaksana, harus adil seadil-adilnya gitu ya. Bukan berarti orang yang punya jabatan ya kemudian dia melakukan suatu kesalahan kemudian hukumannya diringankan atau bahkan tidak dihukum. Itu adalah suatu hal yang salah ya. Baik itu orang yang kaya, orang yang kurang mampu ya, orang yang punya jabatan dan sebagainya, ketika dia melakukan suatu kesalahan ya memang harus diproses ya, harus proses diadili seadil-adilnya, sebijaksana mungkin ya. Jadi tidak ada berat sebelah seperti itu. Jadi tidak ada lagi istilah hukum itu tajam ke bawah, tumbul ke atas ya. Jadi orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang punya jabatan, dia kebal terhadap hukum, bukan seperti itu ya. Tapi semuanya bisa adil ya hukumannya, baik itu orang yang punya jabatan atau orang yang biasa saja seperti itu ya. Jadi hukum ditegakkan seadil-adilnya, itu kuncinya. Kemudian menghormati hak asasi manusia. Ya, kita sudah selayaknya sebagai manusia ya, kita sebagai makhluk sosial ya, bisa menghormati hak-hak manusia yang lain seperti itu. Jangan sampai kita tidak bisa menghormati hak mereka ya, kemudian terjadi sebuah permusuhan atau konflik seperti itu ya, jangan sampai. Kemudian wajib mengikuti pendidikan, itu tadi ya, kita sebagai warga negara Indonesia, apalagi kalian sebagai pelajar ya, wajib ya hukumnya untuk mengikuti pendidikan ya. Di Indonesia wajib belajar 12 tahun untuk sekarang ya, jadi minimal warga negara Indonesia itu berpendidikan SMA atau sederajat ya, seperti itu. Jadi ya memang pendidikan ini sesuatu hal yang
wajib. Seperti itu ya. Oke, itu ya materi yang Farsi sampaikan untuk pertemuan hari ini. Nah, kemudian hak dan kewajiban di sini bukan hanya untuk menjadi warga negara saja nih, dari segi warga negara yang baik. Nah, tapi hak kewajiban di sini itu bisa ya ketika kita berada di lingkungan masyarakat, ketika kita berada di lingkungan rumah ya, ketika kita berada di sekolah. Ya, kita juga punya hak dan kewajiban di situ. Bukan hanya sebagai warga negara saja ya yang tadi Pak sampaikan, tapi di masyarakat, rumah, kemudian sekolah kita juga punya hak dan kewajiban. Ya, tapi untuk 3 hal ini akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya atau di pekan depan seperti itu ya. Oke, jadi itu ya materi yang bisa Faris sampaikan tadi ya terkait dengan pengertian hak dan kewajiban ya. Kemudian kita bisa mengetahui apa aja sih hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kita bisa mengetahui apa aja sih kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia ya. 3 poin itu yang Faris sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Dan semoga kalian bisa menyimak dengan baik ya, bisa memahami dengan baik seperti itu ya. Baik, itu aja ya untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini dari Pak Reski ya. Terima kasih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.